Selamat pagi anak-anak sekalian. Kebetulan di sini sekolah kita SMK Negeri 3 Sukawati. Anak-anak sudah ikut melaksanakan ospek hari ini. Bapak adalah memperkenalkan diri. Nama Bapak Iketut Dario, bergelar SSP Seniman Seni Pedalangan. Bapak adalah mengajar guru praktek, guru dalang di sekolah ini. Kebetulan dalam hal ini Bapak mengisi materi adalah unit produksi. Bapak adalah ketua unit produksi, sudah hampir 10 tahun Bapak memegang di ketua unit produksi. Supaya anak-anak tahu materinya unit produksi itu apa, supaya kalian tahu, karena kalian adalah sekolah baru, kelas baru dari 4 jurusan, tari, kerawitan, pedalangan, dan musik, supaya Anda memahami apa yang dimaksud unit produksi. Unit produksi itu merupakan wadah di mana sekolah itu harus mempunyai unit produksi, wadah untuk menyampaikan sesuatu. Kalau di sini sekolah kita adalah sekolah seni pertunjukan, otomatis unit produksi itu memproduksi segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan seni pertunjukan, tari, kerawitan, pedalangan, dan musik. Nah, di sinilah tempatnya. Karena sekolah kita adalah sekolah seni pertunjukan, otomatis kita melaksanakan atau melakukan pertunjukan melalui unit produksi. Karena unit produksi itu adalah di bawah naungan sekolah kita. Kalau sudah ada unit produksi, otomatis unit produksi melaksanakan apapun ditugaskan oleh sekolah, terutama kepada bapak sekolah sudah MOU dengan sekolah lain, dengan sangat-sangat, otomatis di unit produksi selaku penyelenggara daripada kegiatan tersebut. Nah, fungsinya apa unit produksi itu? Adalah banyak sekali fungsinya. Pertama, unit produksi bisa mencari keuntungan, bisa mencari modal, karena ada kegiatan, misalnya ada pergelaran seni, otomatis bisa dibayar. Tapi dananya, kalau memang seni pertunjuk itu sifatnya kolosal, otomatis dananya besar. Supaya anak-anak tahu. Nah, di sanalah anak-anak mendapat sedikit tidaknya finansial berupa honor. Kalau kita dibayar besar, otomatis anak-anak dapat honor. Tapi di sini unit produksi SMK Negeri 3 Sukawati kebanyakan sifatnya sosial, karena berhubungan dengan masyarakat. Kalau kita di masyarakat, misalnya ngayah, otomatis tidak dibayar, nama ngayah tidak ada dibayar. Tapi tetap supaya hubungan kita dengan masyarakat betul-betul dekat. Makanya dari sinilah kita bisa menarik hati masyarakat, supaya anak-anak, orang tua, misalnya orang tua mempunyai anak, supaya bisa melanjutkan ke sekolah ini, ke sekolah SMK Negeri 3 Sukawati yang berbasic seni pertunjukan. Itu sebenarnya. Jadi anak-anak supaya tahu banyak sekali fungsinya di unit produksi. Karena di unit produksi itu banyak ada misalnya permasalahan pakaian. Kalau anak-anak nanti kepingin pentas atau ngayah di masyarakat, ada odalan di pura, mungkin di pemerintahan juga, bisa kalian mencari pakaian di sekolah, karena harga standar harganya itu adalah di bawah daripada harga penyewaan pakaian-pakaian ada di sanggar lain. Misalnya di sanggar kalian menyewa 100, di sekolah bisa 50.000. Itu setengah daripada sanggar, dan itulah kegunaannya pakaian tersebut, supaya ada di unit produksi pemasukan. Karena di unit produksi ada strukturnya, ada ketua, ada penanggung jawab, ada ketua, bendahara, ada semua yang berhubungan dengan koordinator. Di tari ada koordinator tarinya, kalau di kerawitan ada koordinator kerawitnya. Itu sebenarnya anak. Supaya anak-anak nanti mengetahui, nanti supaya tidak bertanya-tanya unit produksi itu apa, di mana tempat produksi, untuk apa, kegunaan, supaya kalian tahu. Itulah apa itu pemahaman dari unit produksi anak-anak.
Karena jenis produksi itu memang bagaimana ya, memang kegunaannya luar biasa di sekolah ini. Misalnya di Pesta Kesenian Bali misalnya, otomatis itu kegiatan kita berbulan-bulan untuk melatih tari kolosal itu. Misalnya HUT Kota Gianyar, kita juga sering mendapat reguler setiap tahun itu. Pesta Kesenian Bali reguler kita dapat penutup setiap tahun. Tapi sebelum ini kan ada Bali Mandara Mahalangung, ada Bali Mandara Nawanatya, itu semua sekolah kita tuh reguler, sering kita mendapatkan pentas. Nah, di sanalah kegunaan unit produksi melaksanakan suatu pementasan. Tapi kalau di PKB, HUT Kota Gianyar, termasuk Nawanatya, Mahalangung, itu semua kita dikasih dana. Dan di sanalah ada apa tuh UP itu mempunyai modal, dari sana modalnya sampai sekarang. Kebetulan kemarin karena ada COVID, sampai hari ini ada COVID, kegiatan-kegiatan yang berbentuk seni pertunjukan tidak pernah ada, artinya tidak pernah ditampilkan. Seperti HUT Kota Gianyar, kita sebenarnya mendapat kegiatan tari kolosal, sudah dipending karena corona. PKB juga semua tidak dapat. Tapi kita patut disyukuri juga sekolah kita betul-betul dikenang oleh masyarakat, karena sekolah kita tuh dari dulu sampai sekarang itu tetap eksis. Kemungkinan di sini karena sifatnya emergensi COVID ini, pendapatan anak-anak menurunlah, tapi tidak drastis, tetap dibanggakan oleh masyarakat, dibanggakan oleh secara nasional, dibanggakan sekolah kita, sekolah SMK Negeri 3 Sukawati itu awalnya Kokar Bali anak-anak. Kebetulan Bapak katakan Kokar Bali, Bapak adalah tamatan SMKI, tempatnya di Jalan Ratna dulu anak-anak. Karena ada suatu perubahan, karena di sana tempatnya kecil, dipindahkan ke di sini di Batu Bulan yang arealnya luas. Kemana asal mula Kokar kita memang di Jalan Ratna, dipindahkan kemari dari Kokar menjadi SMKI, dari SMKI menjadi SMK Negeri 3 Sukawati. Itu anak-anak, supaya anak-anak nanti mengetahui apa sebenarnya unit produksi itu yang Bapak jelaskan. Kita memproduksi, kita membuat produk, kita membuat garapan. Kalau garapan kita betul-betul bagus, kita jual. Ya ada yang mungkin memesan, itu sebenarnya kegunaannya. Kalau kalian memang betul-betul melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita di SMK Negeri 3 Sukawati, otomatis kalian nanti dipilih sebagai penari inti, sebagai penabuh inti, pasti kalian dapat pentas. Apalagi anak-anak kan, karena ini anak-anak baru kelas 10, otomatis jarang, malah ada yang tidak dapat tampil di tempat luas seperti Ardo Chandra, Asetar, seperti HUT Kota Gianyar. Karena kalian sekolah sini, kalau memang kalian rajin betul-betul belajar, mengikuti aturan yang ada, otomatis Bapak selaku ketua ini produksi akan memberitahu kode kurator jurusan supaya memilih kalian untuk diajak tampil di event-event besar. Nah, itu yang Bapak sampaikan hadapan anak. Mungkin anak-anak bisa merenung apa yang Pak sampaikan. Mudah-mudahan sekolah kita nanti ke depannya eksis, tidak ada halangan tidak ada gangguan pokoknya sekolah kita itu sampai ayak dikandung badan sekolah kita itu betul-betul langgeng, itu anak-anak. Itu yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian, rasanya tidak panjang karena ini masih dalam keadaan suasana corona. Kalian pun rasanya tidak bisa bertemu langsung kepada Bapak. Kalau sekolah seni pertunjukan, kalau kita tidak bertemu secara langsung itu otomatis kita tidak dapat belajar dengan tenang dan enak. Lain dengan sekolah teori. Kalau sekolah praktek itu seorang guru dan murid itu harus betul-betul berhadapan. Kalau Bapak seorang guru dalangan, otomatis Bapak harus bertemu dengan anak-anak siswa pedalangan supaya bisa mengetahui bagaimana gerak wayang, bagaimana kita bervokal, bagaimana kita memainkan gilir, sama dengan tari, bagaimana ngagem gurunya mengajar. Kalau kita melalui seperti ini online itu rasanya memang berat kita belajar. Mudah-mudahan atas berkat Ida Sang Hyang Prawijasa
corona itu bisa terbang dan bisa hilang dan bisa moksa. Itu anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti, bertemu dengan anak-anak secara langsung, proses belajar mengajar. Ya begitulah yang Pak sampaikan kepada kalian. Selamat belajar di rumah. Nanti kalau memang sudah betul-betul aman, kita bertemu bersama-sama. Terima kasih. Om Santi 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 Om.